Selamat datang pada pelatihan pembuatan animasi menggunakan Animaker. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, Animaker adalah salah satu aplikasi animasi secara online, tidak perlu instalasi, hanya menggunakan akun saja kita mendaftarkan diri, kita sudah dapat membuat animasi yang menarik, simple, dan tidak perlu memiliki keterampilan yang lebih, karena sudah disiapkan semua objek, semua bahan dan animasi yang ada di dalamnya. Kita tinggal mengkolaborasi, mencampur, dan lain sebagainya hingga menjadi sebuah animasi. Silakan Bapak Ibu sekalian mengunjungi halaman website animaker.com. Ini tampilan pertama tentang websitenya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk membuat animasi. Silakan klik tombol sign up yang ada di kanan atas. Tinggal diklik saja, kita tunggu. Nah, ini adalah halaman untuk mendaftarkan diri. Bapak Ibu tidak perlu mengisi username ataupun email address dan password gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan akun Gmail ataupun Facebook. Silakan itu bisa digunakan agar lebih cepat untuk pendaftarannya dan menghindari lupa password gitu ya ataupun lupa login. Silakan klik Gmail jika ingin mendaftar dengan akun Gmail dan klik tombol Facebook jika Bapak Ibu sekalian ingin mendaftarkan dengan akun Facebook. Saya sendiri akan menggunakan akun Gmail. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah halaman pertama dari Animaker. Jadi setelah daftar, Bapak Ibu sekalian akan masuk ke dalam halaman utama. Nah, apa saja yang ada di halaman utama? Biasanya dari Animaker sudah disiapkan berbagai macam template sesuai dengan kategorinya. Di sini ada horizontal, vertikal, ataupun square, itu kategori berdasarkan layout gitu ya, landscape, portrait, dan square gitu, ataupun berdasarkan jenisnya, nanti akan muncul sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tombol yang ada di sebelah kiri. Yang pertama, tombol create. Nah, tombol create ini adalah tombol di mana kita akan memulai sebuah proses pembuatan animasi. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat, silakan klik create video gitu ya, nanti akan masuk ke step berikutnya seperti yang saya tampilkan seperti ini. Nah, ini adalah step dari setiap proses pembuatan animasi. Nah, selanjutnya selain tombol create, saya akan menjelaskan tombol my project. Nah, tombol my project ini adalah sekumpulan pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah membuat animasi, nah ini adalah project-project hasil penyimpanannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan kembali pekerjaan yang belum selesai gitu ataupun mau melakukan revisi dengan pekerjaan yang sudah ada gitu ya, seperti yang di bawah Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini ada MG kelas D, MG pembelajaran ataupun latihan animasi kelas C, itu adalah video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Jika ingin mengedit kembali silakan Bapak Ibu, mengklik, salah satu videonya. Nah, di sini ada tombol edit ataupun play, kalau play untuk menontonnya, atau kalau mungkin untuk mengeditnya silakan klik edit gitu ya. Seperti itu untuk tombol my project. Dan yang satunya lagi adalah share with me. Nah, tombol share with me ini adalah salah satu fitur jikalau Bapak Ibu sekalian ingin berkolaborasi dengan pengguna akun Animaker lainnya. Misalkan Bapak Ibu punya rekan guru gitu ya, dan satu guru dengan dua guru gitu ya berkolaborasi membuat satu proyek animasi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan fitur ini, share with me. Nanti silakan memasukkan email rekan Bapak Ibu sekalian. Nanti otomatis akan masuk ke akun Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Di sini ada pekerjaan-pekerjaan dari rekan-rekan saya seperti tadi Pak Arif gitu ya, ada Bu Trias dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan teman-teman saya yang dikirimkan ke saya untuk diedit kembali ataupun bisa direview seperti itu. Nah, sekarang kita mulai saja dengan project pertama dengan mengklik create gitu ya. Create lalu tekan create video seperti ini. Nah, ini adalah halaman berikutnya sebelum kita memulai
melakukan project animasi. Di sini ada tanda plus gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini Bapak Ibu sekalian ini adalah pemilihan layout. Kalau misalkan di sebelah kiri yang saya arahkan dengan kursor, itu adalah layout landscape. Nah, ini biasanya digunakan ketika Bapak Ibu sekalian ingin menampilkan di Instastory ataupun di WhatsApp Story. Nah, yang blank berikutnya adalah layout landscape. Nah, ini biasanya digunakan jika Bapak Ibu ingin di-upload di YouTube, di Facebook, dan media sosial lainnya gitu ya. Dan yang satunya lagi adalah layout square. Nah, ini digunakan bisa di-posting di Instagram dan media sosial lainnya, tetapi dengan ukuran yang 1:1. Jadi kotak seperti itu. Nah, yang lainnya ini adalah template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi tinggal diedit saja animasinya. Dari teksnya ataupun karakternya itu bisa diedit. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat dari awal animasinya. Ini sudah disediakan oleh Animaker. Tetapi untuk saat ini kita akan membuat dari nol, jadi kosong gitu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian pilih salah satu layout. Nah, pada kali ini saya akan memilih layout landscape yang ada di tengah ini yang saya arahkan dengan kursor. Silakan Bapak Ibu klik. Ditunggu, ini adalah proses loading. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja kita ataupun workspace kita. Jadi kita akan melakukan kegiatan pembuatan animasi di halaman ini ya. Saya akan jelaskan sebelum kita membuat animasi, saya akan menjelaskan ada apa saja ataupun fitur apa saja yang ada di Animaker. Nah, yang pertama kita mulai dari bagian atas yang warna ungu. Nah, ini di sini ada tulisan untitled video. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk memberikan judul pekerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan edit terlebih dahulu. Jadi setelah membuat animasi, sebaiknya Bapak Ibu sekalian beri judul terlebih dahulu agar tidak lupa. Misalkan saya beri nama latihan animasi. Sebentar. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, silakan Bapak Ibu lanjut ke bagian berikutnya. Nah, saya akan jelaskan kepada bagian kanan sebelah atas. Di sini ada upgrade to starter. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin uh, berbayar, silakan. Jadi fiturnya kalau berbayar ada nilai plusnya daripada akun gratis. Nah, ini yang sedang saya gunakan adalah fitur gratis. Jadi free access untuk saya gunakan. Nah, selanjutnya di bagian kanannya di sini ada tombol play gitu ya ataupun preview. Bapak Ibu sekalian ini untuk melihat hasil pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan ingin melihat hasilnya sebelum di-download ataupun di-render, Bapak Ibu sekalian bisa menonton terlebih dahulu dengan cara klik tombol preview ini. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya itu ada tombol share. Nah, tombol share ini digunakan jika Bapak Ibu sekalian ingin membagikan pekerjaan Bapak Ibu ke rekan lain gitu ya. Jadi ke teman Bapak Ibu gitu. Misalkan dikirimkan untuk bisa berkolaborasi. Tuliskan emailnya ataupun di copy linknya. Jadi kalau di copy link bisa dikirim via WhatsApp ataupun via email. Dan selanjutnya adalah tombol publish. Nah, tombol publish adalah tombol yang akan digunakan di akhir pekerjaan. Jika Bapak Ibu sekalian ingin menjadikan sebuah animasi ini satu produk. Jadi di sini ada pilihannya, ada download video gitu ya. Kalau misalkan download video hasilnya akan seperti video gitu ya dengan format MP4, tinggal diklik saja nanti gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat GIF, silakan saja. Kalau GIF pasti tidak akan panjang ya, kalau GIF itu pasti hitungannya detik. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu sekalian tidak ingin menyimpannya di komputer gitu ya, tetapi ingin langsung saja disimpan di media sosial, silakan klik Facebook ataupun YouTube ataupun Twitter, ataupun yang satunya lagi ada LinkedIn. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian pilih salah satu saja yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sebelah kanan masih di sini ada tulisan scene. Nah, scene ini digunakan untuk memberikan kelompok-kelompok animasi. Jadi ketika misalkan kita membuat animasi, sebaiknya animasi itu dikelompokkan. Agar apa? Agar kita mudah melakukan editingnya. Jadi kalau misalkan kita tidak membagi
bagian gitu ya, itu akan memusingkan gitu ya. Kalau misalkan kita bagi partnya misalkan ya, ada pembukaan, ada penutup, dan ada misalkan ada isi, nah itu kan lebih enak jika kita, lakukan editingnya. Jadi ini bisa digunakan misalkan scene 1 untuk pembukaan, scene 2 untuk isi, scene 3 untuk penutup. Nah itu kan lebih baik manajemennya, seperti itu. Sama seperti kalau kita, membuat PowerPoint menggunakan PPT misalkan ya, ada slide 1, slide 2, dan slide 3, seperti itu kegunaannya. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian tengah ini, di sini ada, eee, warna putih dan warna abu-abu. Nah, warna putih itu adalah lembar kerja kita. Nah, abu-abu ini adalah border. Jadi sebaiknya dalam melakukan produksi animasi, Bapak Ibu sekalian harus menyimpan objek itu di lembar warna putih, jangan di luar warna abu-abu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menyimpan animasi di dalam warna putih ini, dia akan tampil semua, seluruh tubuhnya. Seperti ini, saya akan lihatkan dengan cara tombol klik preview. Nah, dia akan tampil, secara menyeluruh gitu ya, seluruh tubuhnya muncul. Tetapi kalau misalkan kita hanya ingin menampilkan badannya saja, bagian kepala dan badannya saja gitu ya, seperti ini contohnya. Nah, berarti kita lihat di bagian perut ke bawah gitu sampai kaki itu kan ada di bagian abu-abu. Nah, itu tidak akan tampil di layar. Contohnya seperti ini, ketika saya klik preview, nanti hanya setengah badan saja yang tampil. Dan bagian badan berikutnya tidak akan muncul seperti itu. Nah, itu adalah lembar kerja. Nah, selanjutnya di bawah lembar kerja itu ada dua tombol ya Bapak Ibu sekalian, ada tombol play yang warna ungu, ada tombol play warna hitam. Nah, kalau warna play warna Eee, ungu ini sama saja seperti tombol preview yang tadi di atas kanan, yang ini. Nah, ini untuk menampilkan, video secara menyeluruh. Nah, bedanya dengan yang tombol play warna hitam itu hanya menampilkan atau melihatkan di scene satu saja gitu ya. Ketika Bapak Ibu ingin melihat scene satu saja, jadi tidak perlu mengklik play yang bagian atas gitu yang menyeluruh. Tinggal cukup klik yang scene satu, dia akan menampilkan video yang di scene satu saja, seperti itu. Lalu di bagian kanan gitu ya, yang di sebelah kanannya ini adalah durasi. Jadi durasi video yang telah kita buat berapa detik misalkan. Ini adalah hitungannya. Nah, kalau misalkan yang sebelahnya lagi ini adalah total durasi. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat scene 1 sampai dengan scene 5 misalkan, nah totalnya itu akan tercantum di bagian ini gitu. Misalkan udah 1 menit kah, 2 menit kah, ataupun 3 menit kah. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya animation timeline. Animation timeline itu digunakan untuk kita memisahkan uh, animasi satu dengan animasi lainnya. Terus untuk memunculkan animasi di detik keberapa misalkan. Untuk menghapus animasi di detik keberapa. Nah, itu adalah kegunaan dari animation timeline. Berikutnya ada video timeline. Nah, video timeline ini digunakan Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan durasi dan mengurangkan durasi. Lalu untuk menambahkan audio gitu ya. Dan untuk menambahkan atau mengecilkan audio. Jadi kalau misalkan untuk mengecilkan audio gitu ya atau memotong audio ini dilakukan di video timeline gitu. Lalu yang terakhir adalah kamera timeline. Nah, kamera timeline ini adalah Bapak Ibu sekalian bisa melakukan zoom in zoom out kepada objek ataupun layar yang ada di depan. Jadi kalau misalkan mau di zoom tinggal diklik saja seperti ini, seperti kamera. Jadi kalau misalkan seperti ini akan yang muncul adalah mukanya saja misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu kegunaannya, saya kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini, nah ini dinamakan timeline. Jadi kita kalau untuk mengatur animasi gitu ya Bapak Ibu sekalian, timeline ini sangatlah penting karena dia akan mengatur waktu kemunculannya animasi misalkan seperti ini. Nah, berarti karakter ini akan muncul di 1 detik misalkan ya. Berarti di 0 sampai 1 detik itu tidak akan ada animasi seperti ini. Dia akan kosong. Tetapi kalau 1 menit sampai dengan 10 detik, maaf, 1 detik sampai dengan 1 detik sampai dengan 10 detik itu akan muncul animasi. Nah, seperti itu. Nah,
Itu adalah kegunaan dari timeline. Jadi kita bisa mengatur, kemunculan kemunculan animasi ataupun kemunculan, musik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di bagian kiri gitu Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah fitur-fitur yang akan digunakan untuk membuat animasi. Kita akan melakukannya dengan, saya akan menjelaskan, dengan, fitur-fitur fitur-fitur ini akan saya jelaskan secara langsung, jadi sambil kita bekerja gitu dengan membuat animasi. Oke, kita lanjut saja dengan bagaimana membuat animasi menggunakan Animaker. Ya, yang pertama fitur yang saya akan jelaskan ialah search. Nah, search ini digunakan jika Bapak Ibu sekalian ingin mencari sebuah objek, misalkan objek buku. Bapak Ibu sekalian silakan klik buku gitu ya. Dengan menggunakan keyword book ya, jangan buku. Kalau buku tidak akan ketemu. Nah, ini seperti ini. Kalau misalkan mencari buku lebih mudah dengan menggunakan search itu lebih baik. Atau mencari mobil misalkan ya, car gitu. Dia akan muncul berbagai macam model, objek yang ada di Animaker. Seperti itu kegunaan dari search, itu lebih simple. Nah, selanjutnya itu adalah, pre-build template. Itu digunakan untuk Bapak Ibu sekalian, membuat animasi dengan video yang sudah disediakan oleh Animaker. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Jadi ini sudah banyak bisa digunakan secara gratis gitu ya, dan tinggal diedit saja teks-teksnya gitu dan animasinya sudah jadi, sudah ada gerakannya gitu. Dan yang berikutnya adalah karakter. Nah, di sini kita bisa menambahkan, sebuah karakter manusia gitu ya, kartun gitu ya, yang mencerminkan misalkan ada seseorang yang menjelaskan, sebuah, konten ataupun materi gitu ya, lebih menarik gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada karakter dan ada my karakter. Nah, Bapak Ibu sekalian juga sebetulnya bisa membuat animasinya sendiri gitu ya, dengan cara klik, create your own gitu ya. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian akan masuk ke, tab baru. Nah, di sini kita tinggal memilih gendernya, mau laki-laki ataupun perempuan silakan dipilih. Nah, seperti ini, silakan pilih yang menurut Bapak Ibu sekalian mirip gitu ya. Tinggal diklik saja. Nah, di sini kita bisa merubah gaya rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, rambutnya mungkin seperti ini biar lebih gaya dan wajahnya mau lebih runcing gitu ya ataupun lebih gemuk gitu ya, silakan dipilih. Nah, ini bisa disesuaikan. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu sekalian bisa beri nama, misalkan saya, lalu klik tombol save. Nah, tinggal konfirmasi, menyimpan, ditunggu gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita kalau sudah selesai seperti ini, kita kembali lagi ke pekerjaan kita yang tadi, ke tab sebelumnya. Nah, ini tabnya. Tinggal di-refresh gitu ya, karena ini belum muncul kalau belum di-refresh. Silakan lakukan refresh gitu ya. Kita tunggu loadingnya sampai dengan selesai, nanti karakter kita akan muncul. Nah, saya akan cek di My Karakter. Nah, karakter saya sudah muncul. Nah, kita masukkan karakter kita ke lembar kerja. Silakan klik karakter. Nah, seperti ini sudah masuk. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Saya ingin setengah badan saja gitu ya, karena lebih besar tampilannya. Seperti ini sudah selesai karakter dimasukkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan objek, penambahan objek. Nah, kalau misalkan untuk pembelajaran biasanya kan ada screen proyektor ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita bisa masukkan contohnya gitu ya. Tinggal diklik saja, lalu objek akan masuk. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, objek screen menimpa karakter. Ini kan kurang baik sebetulnya. Bapak Ibu sekalian bisa klik objeknya gitu ya, klik screen misalkan gitu ya yang menghalangi karakter, klik kanan, lalu di situ ada move to back. Tinggal diklik saja, dia akan, berpindah ke bagian belakang, karakternya gitu ya. Jadi tidak menimpa seperti tadi. Nah, tinggal diposisikan sesuai dengan posisi yang diinginkan seperti ini misalkan. Nah, ini sudah selesai.
itu adalah kegunaan dari fitur properties. Berarti di sini banyak sudah tersedia gitu ya Bapak Ibu sekalian, bisa digunakan asalkan tidak yang berbintang ya Bapak Ibu ya. Kalau yang berbintang ini itu untuk akun yang premium atau yang berbayar. Karena kita gratis, jadi kita gunakan yang tidak berbintang seperti itu. Selanjutnya di sini ada teks. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian jika ingin memasukkan sebuah konten ataupun pengertian ataupun isi dari sebuah materi. Nah, di sini ada dua jenis sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ada yang hanya teks saja gitu ya, ada yang sudah disediakan animasinya gitu ya. Sudah bergerak teksnya, sudah ada animasinya. Contohnya misalkan saya akan menggunakan teks yang tidak ada animasinya, misalkan sebelum ada animasinya. Contoh klik saja add heading seperti ini, dia otomatis akan masuk. Nah, misalkan kita posisikan di screen proyektor ini, lalu kita beri nama misalkan pembelajaran ataupun misalkan topik satu. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan teks yang bergerak. Contohnya misalkan ini, tinggal diklik saja. Nah, ini yang complete fitness guide ini kita bisa modifikasi teksnya, kita bisa rubah. Jadi kita ganti misalkan matematika. Nah, misalkan submaterinya apa misalkan ya, eee, statistika misalkan ya. Misalkan guide-nya itu kita ganti misalkan kelas 7 misalkan ataupun kelas 9 gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita play gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita play, dia akan seperti ini. Nah, jadi ada dua jenis ya teksnya, ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Nah, seperti itu. Nah, yang tidak bergerak sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ini bisa digerakkan dengan cara mengkliknya saja. Lalu akan muncul setting. Nah, setting ini digunakan kita untuk merubah jenis font, ukuran font, warna font, ataupun rata kanan, rata kiri, dan lain sebagainya. Itu bisa kita modifikasi, gitu ya. Kalau misalkan warnanya ingin warna merah, tinggal diklik saja yang bagian ini, gitu ya. Dia otomatis akan berwarna merah seperti ini, gitu ya. Ataupun mau tebal, misalkan Bapak Ibu sekalian tinggal klik yang bold, seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin menambahkan animasi, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik yang enter effect, gitu ya. Ini adalah animasi muncul. Nah, tinggal pilih misalkan yang pop up, gitu ya. Nah, lalu yang keluarnya gitu, animasi keluarnya gitu ya, animasi akhirnya juga kita perlu masukkan juga. Nah, yang pop up juga kita pilih. Makanya Bapak Ibu sekalian bisa pilih yang lain, di sini banyak macamnya. Nah, seperti itu sudah selesai gitu ya, atau teks sudah ada, kejelasan materi sudah ada, tinggal kita tambahkan background yang belum ada. Nah, selanjutnya di sini ada tombol yang warna ungu gitu ya, yang saya arahkan dengan kursor, itu ada background. Nah, tinggal diklik saja. Di sini sudah disediakan background-background yang mungkin Bapak Ibu suka gitu ya, yang sesuai dan sebagainya. Ada yang foto, ada yang grafis, ada yang flat gitu ya, hanya warna saja, Bapak Ibu sekalian bisa pilih gitu ya. Misalkan saya ingin memilih yang model seperti ini misalkan background. Nah, dia akan pindah gitu ya ke halaman kerja kita. Nah, seperti ini contohnya gitu ya. Ini sudah selesai kita tambahkan background. Selanjutnya di sini ada image gitu ya, ada fitur image. Nah, ini jika Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan foto-foto. Nah, foto-foto ini jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah repot-repot cari di Google, misalkan foto tanaman, foto gunung, dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan fitur image. Nah, selanjutnya ada video. Nah, di sini juga video pun sudah disediakan gitu ya. Kalau misalkan ada yang sesuai, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan yang ada di Animaker seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada musik. Nah, ini digunakan jika Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan backsound, biar misalkan tidak terlalu sepi, misalkan biar ingin memberikan semangat kepada audiensnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan. Ya, contohnya seperti ini. Nah, nah itu adalah cara bagaimana kita mempreview audionya. Jadi tinggal diarahkan saja dengan kursor. Nah, dia akan melakukan playing gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi, jangan pilih yang ada bintangnya gitu ya. Kalau ada yang bintangnya berarti berbayar.
Jadi kita pilih misalkan saya lebih suka yang modern ataupun playful. Nah, seperti ini. Tinggal diklik saja. Nah, dia otomatis akan masuk di timeline. Nah, kita lihat gitu. Di sini ada tulisan playful memory di bagian bawah gitu ya. Nah, ini adalah yang saya klik, ini yang warna ungu garisnya. Ini adalah musik yang sudah saya tambahkan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada efek. Nah, efek ini bisa Ibu pakai ataupun tidak masalah. Ini hanya untuk menambahkan kesan saja. Seperti misalkan balon gitu ya, seperti ini ya. Kalau saya tambahkan, dia akan muncul ada efek balon seperti ini. Nah, jika ya memang itu diperlukan. Kalau tidak perlu gitu ya. Tinggal dihapus saja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fitur upload. Nah, fitur upload ini gitu ya Bapak Ibu sekalian digunakan untuk Bapak Ibu menambahkan konten di luar dari Animaker seperti foto, GIF, video ataupun eh, gambar lain gitu ya. Tetapi kita hanya diberikan ataupun disediakan akses sebanyak 25 GB saja untuk mengupload kontennya. Kalau lebih dari itu, kita harus membayar seperti itu. Nah, sudah selesai untuk fitur-fiturnya. Sekarang kita adalah bagaimana cara menambahkan narasi. Nah, agar lebih interaktif karena kita lihat di sini ya animasinya sudah ada karakter. Berarti kalau ada karakter berarti harus ada narasinya nih. Jadi dia seakan-akan berbicara. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan narasi dengan cara klik karakternya. Lalu akan muncul nih bagian hitam ini. Nah, di sini ada gambar mic. Nah, seperti itu. Ini untuk digunakan untuk menambahkan narasi ataupun voice over gitu ya. Tinggal diklik saja sama Bapak Ibu. Di sini ada pilihannya, ada 3. Ada record voice, itu adalah jika Bapak Ibu ingin melakukan rekaman langsung secara online gitu ya. Saat ini juga gitu ya. Atau misalkan menggunakan text to speech gitu ya. Kalau text to speech ini digunakan jika Bapak Ibu ingin menggunakan suara robot, misalkan suara Bapak Ibu sedang serak gitu ya, tidak bagus didengar misalkan, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan suara robot. Caranya seperti apa? Tinggal diklik saja sebetulnya ya. Misalkan kita berikan kata-katanya, misalkan selamat datang, datang. Misalkan seperti ini. Dia akan menggunakan suara robot. Jadi kita pilih misalkan gendernya perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Lalu, nah ini logatnya tidak ada orang Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Ini orang-orang luar negeri gitu ya. Jadi suaranya mungkin akan aneh kalau misalkan membacakan narasi berbahasa Indonesia. Tetapi kita coba dulu dengan menggunakan logat orang Inggris gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada karakternya gitu ya. Ada Matthew, ada Joy, ada Justin. Tinggal pilih salah satu. Misalkan saya memilih Joy. Nah, ingin mendengarkan suaranya secara langsung gitu ya. Bapak Ibu sekalian tinggal klik play. Selamat datang para siswa yang ibu cintai. Nah, seperti itu. Jadi suara robotnya walaupun memang suaranya ataupun cara berbicaranya itu tidak bagus gitu ya, tetapi ataupun kurang jelas juga. Tetapi kalau misalkan konten ini digunakan untuk bahasa Inggris itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah upload. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melakukan rekamannya di luar dari Animaker ini gitu ya, menggunakan handphone misalkan atau menggunakan komputer dengan aplikasi recorder yang lain gitu ya. Nah, nanti file jadinya tinggal Bapak Ibu sekalian upload. Nah, tetapi untuk saat ini saya akan menggunakan uh, pengisian suara dengan menggunakan record voice. Nah, saya akan klik record voice. Nah, di sini sudah disiapkan gitu ya. Karena kita men-setting satu scene ini 10 detik gitu ya. Jadi otomatis dia hanya menyediakan 10 detik untuk kita. Nah, tinggal diklik saja. Nah, jangan lupa diklik allow gitu ya. Selamat datang para mahasiswa yang Bapak cintai. Silakan pelajari video yang sudah disediakan. Terima kasih. Nah, contohnya seperti itu. Kita bisa preview. Selamat datang para mahasiswa yang Bapak cintai. Silakan pelajari video yang sudah disediakan. Terima kasih. Nah, seperti itu hasilnya sudah selesai. Tidak ada cacat ataupun kekurangan misalkannya dalam
hal, suara dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada terjadi hal tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan re-record atau recording ulang atau rekaman ulang seperti itu tuh. Kalau sudah selesai jangan lupa memberi nama, misalkan saya beri nama opening. Kalau sudah lalu klik play, dia akan melakukan synchroning audio. Nah, sudah pas gitu ya. Kalau misalkan kita preview gitu ya, hasilnya seperti ini. Selamat datang para mahasiswa yang Bapak cintai. Silakan pelajari video yang sudah disediakan. Nah, seperti itu. Jadi mulutnya pun akan mengikuti cara kita berbicara gitu ya. A, I, U, E, O-nya tuh ada gitu di animasinya. Nah, tetapi kalau misalnya kita perhatikan gitu ya Bapak Ibu sekalian, antara musik dengan narasi itu suaranya sama gitu ya besarannya, volumenya. Jadi backsound sama narasi itu tabrakan. Nah, bagusnya backsound itu suaranya lebih kecil. Jadi kita harus meminimalisir suara dari musik tersebut. Caranya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, klik video timeline, lalu di sini ada judulnya Playful Memory. Itu adalah musik, tinggal diklik gitu ya seperti ini. Lalu di sini ada tombol volume atau simbol volume. Tinggal diklik saja, lalu kita kurangkan volumenya seperti ini. Nah, dia suaranya akan lebih kecil. Nah, sudah, lalu kita coba play. Dia akan lebih kecil suaranya dari suara kita. Selamat datang para mahasiswa yang Bapak cintai. Nah, seperti itu. Berarti musik ataupun backsound-nya itu tidak tabrakan dengan suara narasi. Jadi jelas jadi ya. Jadi tidak beradu seperti itu untuk pengaturan suara. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat karakter yang sudah ada di workspace. Kalau kita lihat, dia tidak bergerak sama sekali ya, hanya bibirnya saja yang bergerak karena berbicara. Nah, bagaimana kita menggerakkan tangannya gitu ya? Bapak Ibu sekalian bisa klik karakternya, lalu di sini ada action gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di bagian kanan ini ada action, ada expression gitu ya. Kalau action untuk gerak, kalau expression untuk mimik wajah. Nah, sekarang kita ingin menggerakkan terlebih dahulu. Jadi klik yang action, lalu kita pilih gerakan yang menurut Bapak Ibu sekalian sesuai. Misalkan contohnya ini yang akan saya pilih. Nah, ini gerakannya banyak ya Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dipilih, nah bisa dimaksimalkan. Nah, lalu expressionnya, saya ingin dia lebih ceria gitu ya, lebih happy gitu ya. Kalau ini kan hanya senyum saja, kita lebih gembirang gitu ya. Kita klik yang happy, dia ekspresinya akan berubah. Nah, seperti itu. Dia jadi berbeda gitu ya, lebih menyenangkan gitu ya. Seperti itu. Kalau sudah selesai, silakan kembali lagi ke konten yang lainnya. Nah, kalau kita lihat gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk pembukaan ini ataupun scene 1 ini detiknya ataupun durasinya hanya 10 detik. Bagaimana cara untuk menambahkannya gitu ya. Cara menambahkannya Bapak Ibu sekalian tinggal klik ke video timeline gitu ya. Klik video timelinenya, lalu di sini ada uh, garis ya, itu di timeline itu ada konten gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya arahkan dengan kursor. Nah, di bagian kanan bawah gitu ya, yang saya arahkan ini dengan menggunakan kursor, di situ ada tulisan drag to trim the video. Nah, itu jika kita ingin menambahkan durasi ataupun mengurangkan durasi. Kalau menambahkan durasi, Bapak Ibu sekalian tarik ke bagian kanan. Nah, seperti ini, ditarik, ditahan, itu ya diklik, ditarik gitu ya. Nah, di drag gitu ya, ditarik ke kanan itu untuk menambahkan misalkan 12 detik misalkan untuk pembukaan. Nah, tinggal ditarik saja, disesuaikan. Nah, kalau misalkan ingin mengurangkan, tinggal ditarik ke belakang, ke sebelah kiri, misalkan seperti itu. Nah, nanti videonya akan menjadi 7 detik gitu ya. Tetapi kalau kita sudah selesai sesuai di 10 detik, nah tinggal dipaskan saja 10 detik seperti ini. Nah, kita perhatikan yang lainnya. Oh, semuanya sudah tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya kita perhatikan apalagi ke bagian timeline. Nah, kita perhatikan konten ini gitu ya Bapak Ibu sekalian, seluruhnya berada di detik ke 1 detik lebih sedikit lah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi tidak muncul di detik ke 0. Jadi kalau misalkan kita play, pasti akan putih terlebih dahulu gitu ya. Nah, kayak gini baru muncul Selamat tiba-tiba.
Nah, itu kan kurang baik. Bagusnya kita tarik animasi ini ke detik ke 0 biar biar semuanya muncul sesuai dengan waktunya gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba muncul gitu ya, kan itu kurang baik seperti itu. Nah, seperti ini kita semua tarik, semuanya caranya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pilih satu-satu jadinya gitu ya. Klik misalkan papan, baru tarik, klik ke karakter, baru tarik, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti hasilnya akan berbeda. Dia akan muncul dari awal. Selamat datang para mahasiswa yang Bapak cintai. Nah, seperti itu cara bagaimana kita menampilkan konten berdasarkan durasinya gitu ya. Selanjutnya kita ke bagian scene. Kalau kita lihat pembukaan sudah jadi, berarti tinggal isi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ingin menambahkan scene, tinggal klik tombol yang plus ini, add scene gitu ya. Kalau ditambahkan, nah dia akan membuka pekerjaan baru. Ya, tetapi antara scene 1 dan scene 2 ketika kita play nanti dia akan nyambung gitu ya Bapak sekalian. Nah, tinggal kita masukkan saja kayak seperti tadi, menambahkan karakter, menambahkan background gitu ya. Misalkan kita anggap saja ini adalah isi dari uh, scene 2-nya, karakter dan background saja. Contohnya seperti ini. Karakternya saya kasih gerak, misalkan geraknya sedang menunjuk gitu ya. Nah, jadi kalau kita play di scene 2 dia akan seperti ini saja. Terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di scene 1 dan di 2 ini, kalau kita play dia akan transisinya tidak ada transisi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini saya lihatkan terlebih dahulu. Selamat datang para mahasiswa yang Bapak cintai. Silakan pelajari video yang sudah disediakan. Terima kasih. Nah, di sini kan transisinya terlalu mengagetkan gitu ya Bapak Ibu sekalian tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan transisi dengan cara di sini ada tombol biru di antara scene 1 dan scene 2, tinggal diklik saja. Nah, di sini tinggal dipilih mau seperti apa transisinya. Nah, tinggal diklik yang salah satunya seperti ini contohnya. Nah, sudah selesai. Jadi kita tinggal play, nanti hasilnya akan ada transisi tambahan. Selamat datang para mahasiswa yang Bapak cintai. Silakan pelajari video yang sudah disediakan. Terima kasih. Nah, seperti itu. Kita lihat kan ada transisinya gitu ya. Jadi lebih baik videonya. Nah, sudah seperti ini, yang terakhir adalah bagaimana cara mempublishnya. Jadi sebetulnya untuk melanjutkan scene 3, scene 4 itu sebetulnya seperti itu Bapak Ibu sekalian cara kerjanya. Menambahkan durasi, mengurangkan durasi, menambahkan karakter, menambahkan background, menambahkan teks, itu sama saja seperti itu. Nah, yang terakhir adalah proses bagaimana cara mempublishnya. Jadi tinggal diklik publish ya Bapak Ibu sekalian, di sini ada tombol download, tinggal diklik saja download, lalu diberi nama filenya gitu ya, videonya. Misalkan latihan animasi sesuai dengan judul, lalu klik download. Nah, seperti itu adalah proses dari mendownload hasil pekerjaan kita. Nah, ini adalah proses dari renderingnya. Jadi ditunggu sampai dengan selesai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada tombol download yang muncul, silahkan diklik. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil dari proses rendering sebelumnya yang cukup lama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan download dengan cara klik tombol download yang ada di sebelah kanan yang saya arahkan dengan kursor. Tinggal diklik saja, otomatis dia akan melakukan download file. Nah, di sini adalah tugas akhir Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi nanti bisa kita unduh ke dalam komputer. Nah, seperti ini tinggal diklik save Bapak Ibu sekalian. Proses ataupun video animasi sudah selesai. Seperti itu pelatihan Animaker kali ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.